Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ridwan Sutriyadi, STMT PhD, selaku Direktur Pendidikan Non-Reguler ITB. Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso, MSc, selaku Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Bapak Dr. Miming Miharja, STMSC Eng, selaku dosen Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB. Bapak Irwan Iskandar, STMT PhD, selaku Kepala Subdirektorat Pendidikan Berkelanjutan ITB. Para Dekan Fakultas dan Sekolah ITB, para dosen dan tenaga kependidikan ITB, serta tamu undangan lainnya. Pertama-tama mari kita haturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara Knowledge Sharing yang berjudul Penguatan Layanan Perguruan Tinggi melalui Layanan Pendidikan Kompetensi dan Program Profesi yang disiarkan secara langsung atau live streaming dari ITB Kampus Cirebon melalui platform YouTube dan Zoom Meeting. Saya Grace dari Direktorat Pendidikan Non-Reguler yang bertugas menjadi pembawa acara pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara ini, baik secara luring maupun daring. Saya juga mau menyapa para peserta yang hadir melalui YouTube atau Zoom Meeting. Selamat datang Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan acara ini. Adapun susunan acara dimulai dengan pembacaan CV narasumber, penyampaian materi dan diskusi, penutupan dan diakhiri dengan foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini ke sesi knowledge sharing. Namun sebelum sesi knowledge sharing dilaksanakan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini, yaitu Bapak Dr. Miming Miharja, STMSC Eng, yang juga merupakan dosen Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB. Kepada Bapak Dr. Miming Miharja, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Mbak Grace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, suatu kehormatan bagi kita hari ini kita bisa bersama-sama dalam sesi dengan topik penguatan layanan perguruan tinggi melalui layanan pendidikan, kompetensi dan program profesi. Nah, saya mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada seluruh peserta sesi ini, baik yang hadir langsung di Metropolitan Center Kampus ITB Cirebon maupun yang hadir secara daring. Hadirin yang saya hormati, kita hari ini mendapat kehormatan untuk bisa menyimak dan berdiskusi nanti dengan guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso, MSc PhD Honorary, IPU ASEAN Engineering. Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk bersama-sama kita simak nanti penjelasan dari beliau dan juga tentunya membuka sesi diskusi tentang topik yang tadi saya sampaikan. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut kepada pemaparan nanti dari Pak Joko, saya juga ingin menyapa hadirin yang sudah hadir, para senior di sini. Ada Pak Boy, ada Pak Darto, Pak Sukoyo, Pak Irwan. Mohon maaf kalau saya tidak ingat menyebutkan satu persatu, tapi apresiasi tinggi untuk kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini. Nah, hadirin yang saya hormati, saya akan coba highlights kurikulum vitae dari Pak Joko, meskipun sebetulnya kita semua sudah kenal baik siapa beliau ya. Kiprah Pak Joko yang kita kenal sudah sangat luar biasa dengan spektrum kegiatan dan leadership yang sudah kita kenal sangat luas. Beliau adalah juga mantan rektor ITB yang kita kenal banyak berhasil memajukan
Institut Teknologi Bandung. Namun demikian secara cepat saya akan coba pilih beberapa hal untuk kembali menyampaikan perjalanan karir dari beliau. Barangkali kita mulai dengan pendidikan formal beliau. Ada yang penasaran Pak Joko dulu sekolahnya di mana aja. Beliau itu adalah sarjana teknik geologi dari ITB, tahun 76 lulusnya. Kemudian beliau pernah mengambil postgraduate diploma PGD Seismologi di International Institute of Seismology and Earthquake Engineering Tokyo di Jepang, lalu mengambil Master of Science bidang Geotechnical Engineering di ASEAN Institute of Technology Bangkok, Thailand. Dan doktor ilmu tekniknya diperoleh dari ITB dan beliau lulus doktor dari ITB tahun 1990. Nah, beberapa pengalaman profesional saya highlight. Saat ini beliau adalah anggota dari Majelis Wali Amanat ITB. Juga kita ketahui bersama beliau pernah menjadi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014. Nah ini nih, beliau juga pernah menjadi rektor di UI, selain rektor ITB, tapi beliau juga pernah menjadi rektor UI untuk periode 2012 sampai 2013. Sementara term beliau menjadi rektor di ITB adalah 2005-2010. Nah beliau juga aktif dalam banyak task force untuk berbagai program penyusunan kebijakan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ya, saya kira banyak regulasi yang penting yang lahir dari tangan beliau bersama tim. Lalu di bidang aktivitas keprofesian, beliau adalah juga pernah atau mungkin masih aktif di beberapa organisasi seperti Chairman dari Expert Group for Communication Forum of Oil and Gas Regional Community in Indonesia. Lalu juga Chairman of Indonesia University Rector Council, Chairman of Indonesia Rector Forum, kemudian Chairman of Indonesia Rector Forum, itu ada 2 periode ya Pak Joko. Kemudian President of Geophysical Society of Indonesia atau HAGI, Member of Geological Society Indonesia atau IAGI, dan masih banyak lagi. Nah mungkin terakhir saya akan coba sampaikan beberapa penghargaan yang pernah dianugerahkan kepada Pak Joko. Di antaranya Satya Lancana Karya Satya ada 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Pak Joko sudah berbakti kepada bangsa dan negara sebagai pegawai negeri, saya kira berarti terakhir itu sekitar 30-40 tahun mungkin Pak Joko ya. Nah kemudian beliau juga pernah dianugerahi Life Membership Award from Indonesia Geophysical Society tahun 2000. Kemudian nah ini ada ASEAN Institute of Technology atau IT Hall of Fame di 2010. Nah ini pencapaian yang luar biasa saya kira. Kemudian mendapat Dr. Honoris Causa dari National University United University Taiwan 2014. Dan sebetulnya masih banyak ini long list, tapi saya kira cukup sebagai beberapa sampel yang tadi saya sampaikan menunjukkan betapa kiprah beliau di dunia pendidikan sudah sangat luas dan spektrum prestasinya luar biasa. Nah, hadirin yang saya hormati, untuk menyingkat waktu kita mulai saja sesi penyampaian dari Pak Joko. Ini nanti akan menjadi bahan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Dengan demikian, dengan hormat saya akan persilakan Pak Joko untuk memulai paparannya tentang topik ini, penguatan layanan perguruan tinggi melalui layanan pendidikan kompetensi dan program profesi. Untuk selanjutnya nanti mungkin akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Demikian Pak Joko, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Miming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan saya baik dari ITB maupun dari kalangan yang lainnya yang mengikuti acara ini judulnya acaranya Knowledge Sharing ya, yang diadakan oleh ICE Center ITB pada pagi ini. Tentu merupakan kehormatan dari saya. Ini terima kasih Pak Direktur non reguler. Dan kalau ICE ini direktur atau apa yang memimpin? Pak Sukoyo bukan? Atau Pak Irwan? Oh, Pak Direktorat Pendidikan Berkelanjutan begitu, untuk berbicara tadi kalau judulnya itu tentang kompetensi dan profesi ya. Tapi profesi tadi P-nya besar. Mungkin profesi yang saya maksud nanti P-nya kecil gitu ya. Kalau P-nya kecil itu yang besar ikut, yang kecil juga ikut gitu. Baik, ya urusan P besar P kecil itu bisa jadi urusan panjang itu. Kalau di peraturan ya. Ya pernah ada undang-undang BAP dulu dicabut, urusannya cuma urusan huruf besar huruf kecil aja itu. Ya. Baik, jadi sebagai highlight saya akan mulai dengan slide aja Pak Miming ya. Supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih nyaman. Silakan slide-nya bisa kita mulai. Oke. Ya ini judulnya juga sederhana begitu. Meskipun nanti pengertiannya bisa sangat luas, terserah masing-masing yang mengartikan. Ya. Perguruan tinggi, baik. Terus Mas? Terus? Ya. Jadi begini Ibu dan Bapak, sekarang ini kan kita sudah memasuki pada yang disebut masyarakat 5.0 ya. Yang kalau secara teknologi sebetulnya revolusinya sendiri itu baru sampai 4.0 di situ ya. Tetapi dengan demikian ada yang penting bagi kita sebagai penggiat di perguruan tinggi, bahwasanya peradaban itu terjadi kalau pendidikannya itu semakin bagus. Nah, ini kalau pendidikannya itu tidak berjalan dengan baik, maka peradaban dari manusia sangat berbahaya, bisa cepat punah manusia nanti ya. Nah itu peran perguruan tinggi di situ. Terus, ya. Terus saja Bapak, ya, supaya lebih panjang ngobrolnya nanti. Nah, mengapa pendidikan tinggi ini sangat penting? Karena di situ sistemnya itu memang sesuatu sistem yang khusus. Mengapa? Karena ya, apa yang kita didik ini sekelompok orang ya, sekelompok manusia yang memang kelasnya itu kecerdasannya mencukupi sehingga dia bisa mencapai kepada pendidikan yang sangat khusus ini. Dan kalau kita berbicara bagaimana kita mau maju, ini kan yang tetap harus diutamakan STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya. Jadi ini sangat cocok dengan di ITB sendiri, dan sampai sekarang juga itu di Dikti nampaknya kalau selain itu masih masih di ban dulu, belum dibuka dulu. Padahal mulai zaman saya dulu sampai sekarang kok belum dibuka-buka lagi yang lainnya selain dari ini. Sehingga kalau ingin membuka yang lain harus dikaitkan dengan STEM nih. Produknya juga produk baru. Apakah ITB sudah sampai ke situ atau belum? Silahkan dijawab sendiri gitu loh. Kita sudah bikin apa? Terus Mas, cepat saja. Nah ini saya hanya sedikit terus saja sampai slide-nya penuh, memberi gambaran bedanya dengan pendidikan yang lainnya. Jadi kalau pendidikan di yang lainnya itu tidak ada tridharma. Jadi tridharma terakhir. Satu klik lagi. Nah,
Itu yang pendidikan tinggi. Itu bedanya dengan yang lainnya. Ya. Itu kalau secara penuh. Nanti kita mau melaksanakan sebagian boleh. Atau semuanya tetapi ada kerucut di atasnya bisa. Silahkan dilaksanakan. Terus. Oke. Nah ini diklik aja sampai slide-nya selesai. Nah ini gambar yang tadi sama ini mirip sebetulnya ya. Tetapi yang penting adalah satu, kalau kita ngurus pendidikan tinggi yang harus kita buat adalah lingkungan akademik yang benar. Dan satu lagi jangan lupa accountability. Jadi accountable itu kalau kita sudah melaksanakan tugas kita. Itu saja definisinya. Ya. Nah outputnya jangan lupa, kalau perguruan tinggi kelas ITB mestinya yang 4 itu juga harus ada. Ya, jadi tidak hanya sampai 1, 2. Kalau yang 3 itu otomatis. Begitu yang pertama itu kita kerjakan, yang kedua kita pasti ada lulusan. Nah, yang ketiga itu otomatis terbentuk. Tapi yang keempat itu hanya untuk perguruan tinggi khusus. Nah, kalau ITB juga nggak bisa, wah ini yang repot. Apalagi yang lain gitu ya. Jadi ini yang harus kita kerjakan ya. Terus ini gambar yang berikutnya ini mirip, cuma ilustrasinya itu agak berbeda penyajiannya. Inilah alasan mengapa perguruan tinggi itu mahal. Gitu loh. Ya. Kalau untuk urusan operasional keseharian itu murah. Tetapi untuk menghasilkan seperti yang di sebelah paling kanan itu butuh dana besar itu. Ya. Terus nah, dan jangan lupa yang kita didik profesional semuanya. Ya. Ini P-nya digedekan karena baik profesi yang P kecil maupun profesi yang P besar itu semuanya harus profesional. Oke ya, itulah tugas kita untuk membuatnya. Terus. Nah, oleh karena itu ya, kalau ITB inginnya itu kan itu terkemuka di Indonesia dan terpandang di dunia. Gitu ya. Nah, ini visi, misi dan tujuannya harus jelas dan nanti harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Itu kalau kata perundangannya itu sudah ada semua, itu saya cantumkan di sana. Ya. Oke, terus. Nah, ini kalau sudah sampai sini ini hampir Pak Bin, hampir selesai. Artinya apa? Ya. Jadi ITB itu harus membuat suatu sistem yang memang berbeda dengan yang lain. Pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan, apakah orang lain bisa mengerjakan tidak gitu loh. Nah, kalau orang lain bisa mengerjakan, loh kenapa kita gitu loh. Gitu ya. Biar dikerjakan orang lain, kita mengerjakan orang lain yang tidak bisa mengerjakan. Ya. Nah, untuk programnya sendiri, ini kalau saya mencoba memahami apa yang di ITB sekarang, pada dasarnya itu ya, kan semuanya pasti kompetens lah ya. Nah kemudian keluarlah yang merah itu. Ada lulusan program studi. Di sisi yang lain kita mestinya kalau belum dibuat ya mari kita buat sama-sama. Kalau sudah kita buat marilah kita poles lagi supaya lebih bagus. Yang pertama, yang lulusannya itu kursus singkat, tetapi juga dia mendapat pengakuan kredit. Nah ini kan kita sudah mulai ini, sudah mulai Pak Irfan ya, Pak Ridwan di Direktorat NR kan sudah mulai. Nah sekarang mestinya juga ada kursus yang singkat, tetapi dia langsung bisa aplikasi di lapangan, ya 3 bulan, 6 bulan begitu. Nanti diberi sertifikat juga gitu loh. Nah, syukur-syukur nanti alumni ITB itu juga ada alumni sampingnya. Selain alumni program studi, ada alumni kursus ini. Sehingga ITB itu besar sekali gitu loh. Gitu ya. Siap. Jadi tapi keluarga besar ITB jangan lupa loh sistem kasih ITB-nya tadi. Itu yang harus kita pelihara. Sehingga nanti kalau kita
mengatakan siapa yang profesional, ya kita baca mulai dari bawah. Siapa aja yang bekerja yang pernah mendapat pendidikan dari ITB, baik sedikit atau banyak. Yang sedikit tapi jadi presiden kan ada, Profesor Habibie misalnya kan itu sedikit tapi jadi presiden. Yang lunas terus jadi presiden juga ada, itu Insinyur Soekarno kan gitu kan, ada ya. Nah tentunya di antara keduanya ya silahkan mestinya dibuat ada kan gitu kalau belum ada. Nah kita juga perlu pemikir. Terus juga satu lagi kita itu juga perlu pemimpin. Nah itu sebaiknya memang keluar dari kita. Gitu ya. Pengalaman saya kalau yang namanya pemimpin itu sederhana kok. Mikirnya itu mikir orang lain udah. Nah kalau dia mikirnya saya enggak suka. Oh itu namanya bukan pemimpin. Kadang-kadang terus terang aja kalau pengalaman saya harus banyak berkorban. Karena harus melaksanakan yang memang sebetulnya saya enggak suka loh ngerjain barang ini. Tapi masyarakat saya harus saya bawa ke sana. Apa boleh buat? Gitu. Memang tidak menyenangkan ya enggak apa-apa nanti kalau pas sholat aja lah. Mengeluh sendiri gitu kepada yang maha kuasa gitu supaya selalu ditunjukkan jalan untuk penyelesaiannya ya. Nah itu enggak perlu banyak itu yang bagian atas itu. Enggak perlu banyak. Tetapi yang perlu banyak yang paling bawah itu loh. Jadi SDM yang akan bekerja tapi dia profesional. Ya. Jadi kalau contoh kita itu adalah contoh yang membuat unicorn. Unicorn kan cuma berapa biji Mas. Tapi ITB ini itu sudah mencetak puluhan ribu lulusan yang bekerja di masyarakat. Mungkin kelasnya ratusan, lebih dari ratusan ribu barangkali sekarang ini ya. Itu lebih penting ketimbang bikin yang bisa bikin unicorn cuma satu tadi. Gitu ya. Nah memang kita inginnya ada juga deh yang bisa ke unicorn, itulah para pemikir-pemikir, para pemimpin tadi gitu. Ya, dua-duanya itu harus ada di ITB sehingga apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini slide terakhir. Ini ada namanya program reguler. Inilah yang didukung oleh Direktorat Pendidikan. Ya. Itu program studi. Jadi lulusannya adalah ya bergelar dan berijazah atau bersertifikat. Ijazah dan sertifikat kan sama, yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Inggris gitu kan ya. Gitu. Sama itu sebetulnya. Ini bedanya apa kok? Itu sama itu saya bilang begitu. Mengapa saya ditanya? Karena program profesi insinyur itu ada yang memberikan ijazah, ada yang memberikan sertifikat. Nah, terus saya tanya, loh ini terus bedanya apa Pak? Sama, saya bilang begitu. Nah, kalau saya bilang, saya berkelahi nanti dia. Berkelahi nanti dia, yang satu rebutan sertifikat, yang satu rebutan ijazah. Ya. Malah ada yang mengatakan dulu juga Bapak profesi dokter itu berapa ribu dokter dari UI Bapak tanda tangani. Kenapa Bapak enggak kasih sertifikat? Nah mulai nyalain kan dia. Tapi begitu saya bilang, oh itu sama, selesai urusan gitu. Ya, nah terus satu lagi itu kursus lanjut yang bersertifikat. Nah inilah yang harus kita kerjakan sama-sama di Direktorat Non-Reguler. Nah, yang pertama kursus singkat tertentu, ya lulusannya itu nanti diakui kreditnya bisa, monggo. Ini desainnya itu kira-kira harus masuk kepada yang pertama tadi program reguler. Ada yang kedua, ya memang kursus itu didesainnya hanya 3 bulan, 6 bulan gitu. Siapa aja yang bisa mendesain kursus itu, semua yang ada di ITB bisa dan mohon dibolehkan. Mohon. LAPI misalnya. Oh ini banyak yang harus membuat gambar tentang perencanaan wilayah dengan software yang tertentu gitu kan. Nah, terus LAPI, wah aku mau ngadain kursus lah gitu. Boleh, tetapi harus yang mengeluarkan sertifikatnya itu dari Direktorat Non-Reguler, terus ditandatangani juga sama LAPI kan keren Mas. LAPI kan ada namanya juga loh.
Buktinya tahu nggak ada namanya. Wong kita juga hidup dari situ. Kan, mau diakui atau enggak diakui, kenyataannya seperti itu gitu loh. Nah, nanti kalau ada direktorat ini, terus ini PT LAPI, kan keren itu. Yang pegang pun itu nanti bisa menggunakan sertifikat itu untuk bekerja. Nah, nanti tinggal dipaksa aja Pak Ridwan berbagai kelompok keahlian atau kursus-kursus yang kiranya bisa digunakan untuk itu. Sekarang kan berbagai kegiatan itu banyak menggunakan software yang besar-besar itu loh. Nah itu kalau nggak di training dulu nggak bisa, pengalaman saya. Ya kan di sini ada Mbak Santi lah, ada yang pemrosesan data seismik itu kalau nggak diajarin lama nggak bisa itu. Hanya lulus saja untuk menjalankan itu masih terbata-bata begitu ya. Nah, kemudian untuk gravity juga ada dan seterusnya. Itu bisa sebagai modal yang khusus begitu yang nanti bisa diterbitkan oleh direktorat reguler. Nah kalau yang sederhana kalau geologi itu misalnya sampling man aja Mas. Sampling man itu sebetulnya bisa banyak diperlukan itu. Dan yang banyak memang kenyataan di lapangan yang mengisikan lulusan-lulusan STM itu. Itu bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau yang geokimia yang urusan mengambil sampel air kemudian memproses air itu Mas. Kalau diformalkan pakai kursus kan keren itu ITB. Gitu ya. Ini ada Pak Darto nih ya kalau ahlinya seperti itu. Ya. Kalau yang tadi yang perencanaan wilayah banyak ini. Itu Pak Boy itu bosnya perencanaan wilayah. Ya. Baik, ini saya kira yang saya bisa sampaikan, saya bisa urun rembuk ya. Nah, nanti di sisi lain kan ada program profesi arsitek, udah ada belum ya? Di ITB ya? Oh ya udah kalau gitu. Nah itu gampang itu, jadi jawabnya gampang. Ikut aja program magister gitu kan ya. Nah, tetapi di dalam perundangan kita sendiri itu barang yang berbeda. Termasuk di dalam Permendikbudristek 53 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi yang baru saja terbit itu juga memang ada sendiri. Jadi berbeda itu. Jadi monggo kalau ini tadi nanyakan Pak, ini jadi salah apa benar ya? Jawabannya terserah kalau mau dibuat benar bisa benar, dibuat belum pas bisa jadi belum pas. Kalau benernya artinya KKNI 7 dan 8 ditempuh sekaligus, enggak apa-apa. Memang boleh. Kalau 7 dan 8 terpisah, ini tadi itu profesi insinyur itu 7. Profesi, bukan profesi ya, magister itu 8. Kan gitu. Nah, oleh karena itu meskipun saya pakai insinyur, ini Prof. Sudarto ini juga pakai insinyur ini. Saya lulusnya kan tahun 76. 76. Enggak ada tulisan insinyur di ijazah saya. Tapi semua sarjana teknik pada saat itu disebutnya insinyur. Sehingga saya langsung pakai insinyur gitu kan. Tapi insinyur ini apakah sama dengan insinyur yang Undang-Undang 11 2013? Beda. Karena yang Undang-Undang 11, Undang-Undang Keinsinyuran itu adalah gelar profesi. Dulu gelar akademik saya. Kemudian level KKN-nya saya juga 6, itu 7. Lebih di atas. Ikut kelompok siapa? Pasca sarjana. Gitu. Itu kalau di kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi aturannya seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau yang insinyur sendiri ini kan program studi resmi itu. Resmi itu. Bahkan gelar insinyur itu gelar yang paling depan sebetulnya. Cuma kurang terurus saja insinyur ini. Mengapa? Gelar yang lain yang memberikan itu dari kementerian. SK Menteri itu yang lain itu. Tetapi khusus untuk insinyur itu undang-undang. Artinya gelarnya dari rakyat Indonesia itu. Ya, jadi itu diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kan rakyat Indonesia itu yang memutuskan gelar itu ada.
Jadi begitu Pak Miming, kira-kira pendahuluannya, monggo kita mau diskusi apa saja. Kalau saya ditanya itu biasanya pasti menjawab gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Joko atas stimulan paparannya. Nah, ini memang panitia menyampaikan ke saya ini katanya stylenya itu kayak podcast begitu Pak Joko. Jadi tidak terlalu formal seperti seminar ya. Saya coba mempelajari podcast itu seperti apa ya gitu. Oh, ternyata di YouTube banyak tuh style podcast itu lebih informal dan pertanyaannya saya kira bisa juga di luar konteks ya selama masih ada relevansinya. Nah, izinkan saya memulai dengan diskusi apa namanya yang berasal dari keingintahuan saya sebetulnya. Ini agak filosofis pertanyaannya. Saya itu membayangkan Pak Joko dengan pengalaman yang sudah sangat panjang di dunia pendidikan, khususnya kiprah di ITB. Maka saya tuh penasaran ingin tahu ya, menurut Pak Joko dari proses Bapak dulu jadi mahasiswa ITB kemudian sampai sekarang Purna Bakti, itu hal yang berubah secara fundamental Pak di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan keteknikan. Menurut Pak Joko itu apa hal yang paling fundamental dari zaman Bapak dulu mahasiswa ke zaman sekarang? Itu pertanyaan pertama Pak. Saya ingin tahu menurut pengalaman Bapak itu apa sih sebetulnya yang berubah? Baik ya, ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya enggak mudah gitu ya. Tapi tadi itu saya kan udah janji. Jadi setiap pertanyaan itu ada jawabannya gitu ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan tidak ada jawabannya itu namanya bukan pertanyaan gitu, tapi pernyataan gitu ya. Oke. Jadi begini Pak. Jadi di dalam perkembangan dari keilmuan di satu sisi, terus di sisi yang lain ada dari pengembangan penerapan keilmuan atau teknik atau teknologi. Nah, ini ternyata kalau kita amati itu terjadi perubahan yang sangat fundamental ini. Nah, contohnya itu pada area bagaimana sains ini akhirnya diterapkan ya. Oke ya. Nah, begini. Saya beri contoh yang sederhana dan mudah-mudahan itu langsung terserap. Begini. Kalau dahulu zaman saya itu kan juga waktu sekolah bikin magister ini sama-sama Mas Darto ini. Juga kemudian bikin doktor gitu. Saya itu menggunakan bahasa Fortran 4 Mas. Ya, sama Mas Darto itu pakai Fortran 4 ya. Kita di Bangkok itu loh Mas. Ngantri terus pakai punching card itu supaya dibolongi kartunya terus diran dan sebagainya. Kemudian pada waktu saya membuat program doktor itu ada bahasa lain ya yang kita bisa menggunakan desktop komputer. Namanya Turbo Basic. Oke ya. Nah, bayangkan kalau sekarang saya ngajar mahasiswa pakai Turbo Basic begitu. Enggak bisa kerja sih mahasiswa itu. Gitu ya. Kan anak-anak nanya melihat disertasi saya, ini bahasa apa tuh Pak? Nah, inilah perubahan yang sangat fundamental. Tapi, nah ini ada tapi. Apakah geologi yang dimodelkan dengan menggunakan bahasa tadi berubah? Tidak Mas. Batunya kan tetap itu Mas ya. Komposisi kimianya juga tetap. Porositasnya juga ukurannya tetap, satuannya juga tetap. Tetapi bagaimana kita bisa mengolah ini berubah dan ini akan berubah terus. Area-area inilah yang memerlukan tadi pembelajaran yang sebetulnya bisa lewat kompetensi yang jangka pendek Mas. Bisa ini yang ujung sini. Tapi untuk pemahaman tentang kegeologiannya tadi,
Ini Mas Irwan sendiri juga tambangnya tapi metalurgi Mas itu Mas. Bukan, kalau Mas Darto itu tambang yang tidak umum. Kan yang satu namanya tambang umum. Nah, kalau yang ini eksplorasi gitu kan katanya. Ya saya nyebutnya itu tidak umum kalau gitu ya. Umum, wah ini eksplorasi. Eksplorasi itu sama dengan saya sebetulnya, geologi sama. Waktu sekolah juga sama-sama saya satu kelas. Ya. Nah, jadi itulah perubahan besar Mas yang senantiasa harus bisa diantisipasi. Sehingga khusus untuk di ITB tadi orang itu diproyeksikan untuk belajar yang mana? Untuk belajar ilmu klasiknya tetap Mas. Hukum Newton nggak akan pernah berubah. Tetapi tadi bahasa pemrograman, kemudian sistem jaringan IT akan berubah terus dan berubahnya cepat sekali. Begitu tidak ngikuti nanti ini anak didik yang diberikan dengan masih yang lama, dia nggak bisa bekerja nanti, nggak bisa bekerja. Nah, tapi kalau di ITB kan kita punya program studi. Program studi itu akan memberikan sampai dengan kepada rootnya. Ya. Nah, ujungnya diharapkan kalau kita menguasai akarnya ini, ya nanti dia bisa tumbuh sendiri. Gitu loh. Tinggal ngikuti saja. Tinggal dia mau atau tidak. Kalau mau tetap bisa, kalau tidak mau ya tapi dia tetap menguasai filosofinya ini. Nah, berbagai hal yang kita bisa garap secara kompetensi profesional pada bagian atas inilah yang bisa kita jalankan dengan kursus-kursus pendek. Itu bisa itu. Nah, kalau mau yang contoh lebih sederhana misalnya Excel lah. Ya. Jadi anak kita ajarin Excel, bisa kerja nanti dia. Ke toko-toko itu saya bisa ngerjakan ini, nanti bisa bantu, bisa itu sangat membantu. Ya. Nah inilah sebetulnya area yang kita bisa garap juga. Bayangkan meskipun itu tadi meran Excel tapi pakai sertifikatnya dari ITB kan keren. Laku pasti. Logikanya. Nah gitu ya. Oke. Jadi itu Mas, itu berubah fundamental. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Joko. Nah Pak Joko, kalau kita amati perkembangan dunia global saat ini Pak, saya mengamati adanya satu tanda kutip pertempuran antara cara berpikir filosofis dengan yang pragmatis ya Pak ya. Nah, boleh dibilang sekarang persoalan dunia dengan global warming, climate change dan sebagainya itu produk dari budaya manusia yang berpikirnya terlalu pragmatis dalam kompetisi yang semakin kuat, industri didorong untuk atas nama kesejahteraan sebuah bangsa dan seterusnya Pak. Nah, di sisi lain kita lihat generasi yang sekarang ini yang menjadi subjek dari pendidikan kita nampaknya ada pergeseran ke pola hidup yang lebih pragmatis tadi. Karena apa? Ya bisa kita amati dalam kegiatan sehari-hari ya, mungkin pengaruh dari teknologi digital, kemudahan mengakses informasi dan lain sebagainya, maka ada kekhawatiran tumbuh pola pikir dan sikap yang lebih pragmatis. Yang ini in the end mengancam keberlangsungan dari lingkungan hidup dan seterusnya, karena itu memerlukan pemikiran-pemikiran yang lebih filosofis dan lebih berbasis wisdom. Nah menurut Pak Joko, pola pendidikan sebelum masuk nanti ke hal-hal khusus seperti pendidikan kompetensi dan profesi, tapi proses pendidikan untuk melawan kekhawatiran tadi, pragmatisme yang tumbuh di generasi muda itu kira-kira seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi kalau tadi slide saya tadi, yang kartun tadi, ya kan itu yang pertama keluar tadi. Salah satu tugas dari perguruan tinggi itu kan membangun peradaban Mas. Nah kalau yang disampaikan Pak Miming ini
yang pragmatis tadi mengkhawatirkan berjalan sebaliknya itu. Jadi berjalan sebaliknya. Jadi peradaban tidak terbentuk tapi peradabannya malah runtuh. Gitu kan. Nah begini kalau kita lihat itulah yang memang semacam dilema ya. Semua negara yang pendapatan per kapitanya tinggi dan maju ekonominya, itu emisi karbonnya pasti tinggi mas. Jepang gitu kan hampir 10 kali kita. Ya. Tetapi GDP dia tinggi. Nah itulah konsekuensi dari pragmatisme tadi ya dengan kelestarian dari lingkungan kita. Nah ini harus diseimbangkan. Nah bagaimana menyeimbangkannya ya kita harus lewat pendidikan. Kita sadari loh, kamu mau babat hutan ya tetapi kedepannya kita masih bisa hidup enggak ya kalau hutannya enggak ada misalnya. Ya, oke. Bukannya enggak boleh, boleh. Tetapi bagaimana bisa membabat dengan terkendali gitu ya. Nah ini kalau diteruskan itu tugasnya insinyur mas. Menyeimbangkan antara karya keinsinyuran kita dengan keberlanjutan dari lingkungan kita. Itu tugas insinyur itu yang harus dikerjakan. Makanya kode etiknya kan banyak kita. Kode etiknya itu. Nah inilah yang harus dikerjakan dan mestinya di dalam pendidikan profesi insinyur ITB kan harusnya paling depan insinyur loh. Ya, kalau yang lain-lain terserah lah ya gitu ya. Dan bukan masalah suka tidak suka tapi itu adalah keputusan rakyat Indonesia tadi. Ya, keputusan rakyat Indonesia itu undang-undang itu keputusan rakyat Indonesia. Ya. Jadi kalau DPR memutuskan itu sebetulnya kan rakyat Indonesia memutuskan begini. Ada yang tidak setuju, boleh, salurannya ada. Nanti diujilah undang-undang itu. Nah, kalau ternyata kelompok orang ini benar, nanti dikabulkan sama Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ya ini jalan terus. Gitu ya, karena tadi mayoritas. Nah inilah yang harus kita kerjakan. Ya, jadi kalau sekarang itu kan saya termasuk penggiat ini untuk penurunan emisi karbon itu ya di pusat carbon capture storage itu ya pusat pemanfaatan CO2 dan gas flare itu yang pusat kita dirikan. Ini kan tujuannya, kalau ini malah lebih menarik lagi kalau saya cerita sedikit Pak Miming. Jadi gini, Indonesia ini negara batu bara. Itu sumber energi. Kita butuh energi. Tetapi sebagian kan mengatakan dipercepat aja pensiunnya gitu loh. Gitu. Ya. Nah, kalau ini pensiun, apakah kita bisa memenuhi energi? Jawabannya kan belum. Nah kalau seperti saya, ya enggak apa-apa. Kita pakai tetapi emisi karbonnya kita turunkan. Kan bisa. Bisa itu. Bisa kita kerjakan. Misalnya dengan carbon capture and storage tadi. Nah ini yang kita bisa kerjakan begitu loh. Jadi gini Pak Miming, yang pragmatis itu dibutuhkan. Mengapa? Karena kita butuh hidup nyaman. Tetapi keselestarian lingkungan harus tetap kita jaga. Nah, saya sendiri yang kebetulan bekerjanya di oil and gas gitu, di minyak kan menyebutnya dirty energy itu. Jadi itu Joko itu bekerja dengan dirty. Tapi enggak apa-apa wong saya nolkan. Bahkan sekarang kan nanti bisa meningkatkan produksi juga kalau sambil mengenolkan bisa untuk mendorong produksi lebih tinggi lagi. Jadi ya manusia kan memang seperti itu. Baik sama buruk. Nah kita harus bisa mengelola sebaik mungkin gitu. Itu Pak Miming kira-kira mudah-mudahan menjawab ini. Pertanyaannya filosofis, jawabannya juga sangat lebih filosofis. Terima kasih banyak insight-nya Pak Joko. Nah waktu kita masih cukup ya untuk saya masih akan mengeksplor sebelum nanti tentu saya akan undang dari para
peserta knowledge sharing ini. Nah berikutnya Pak, ini rasa keingin-tahuan kami yang khusus pada persoalan pendidikan profesi keinsinyuran. Karena saya yakin di antara para peserta dari acara ini banyak yang ingin tahu lebih mendalam tentang program profesi insinyur ini ya. Nah, pertanyaannya, urgensi apa Pak yang menyebabkan kita ini harus berusaha untuk mendorong program profesi insinyur ini, dan sebetulnya program ini memberikan nilai tambah apa sih kepada para teknisi yang sudah mempunyai gelar ST, sarjana teknik ya, karena kan insinyur ini kan prasyaratnya sudah ST baru di-upgrade dengan program profesi insinyur. Jadi sebetulnya target apa, kelebihan apa yang ingin dicapai dari program insinyur ini dan kenapa itu penting? Barangkali mohon disampaikan benchmark komparasinya dengan negara-negara lain ya. Posisi Indonesia itu di dalam hal kapabilitas atau kapasitas keinsinyuran itu ada di posisi mana? Karena saya percaya ini sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Indonesia. Silakan Pak Joko. Nah, baik. Nah, sekarang berikutnya ini tentang program profesi insinyur. Secara filosofis tadi yang sudah kita bicarakan tadi dahulu. Nah, sekarang begini, pertama kali kita lihat dulu. Jadi bedanya insinyur sama yang bukan insinyur itu apa tuh? Kan gitu ya. Nah, begini. Kalau di dalam urusan yang terkait dengan bagaimana manusia itu menghasilkan suatu budidaya. Nah itu kan definisi besar dari teknologi itu ya. Itu nantinya itu akan terkait dengan masyarakat. Oke ya. Karena dia terkait dengan masyarakat, maka diperlukan namanya accountability tadi. Jadi bukan tanggung jawab sebetulnya, kata yang tepatnya, tapi sebetulnya tanggung gugat. Jadi kalau hasil yang dia kerjakan tadi digunakan oleh masyarakat dan itu membuat risiko, maka dia akan digugat itu. Diminta pertanggungjawabannya, gitu loh. Nah berbeda kalau kita itu sains, Mas. Sains kan kita mikir, loh saya cuma mikir salahku apa. Gitu. Tapi begitu saya membuat suatu barang katakanlah tadi ya. Kita membuat bukaan tambang. Oke. Ternyata bukaan tambang itu amburadul. Kan menyebabkan masalah yang macam-macam. Ada masalah longsoran, nanti masalah yang terkait dengan limbah, masalah yang terkait dengan lingkungan di situ menjadi tidak nyaman lagi, banyak hal bisa terjadi. Nah, itu artinya keinsinyuran belum berjalan. Oke ya. Nah, dengan demikian ya, yang tadi kan ini menjadi struktur dari pendidikan kita. Ini sarjana teknik. Kemudian dari sesudah sarjana teknik kita menyebutnya ada pendidikan profesi sebelum dia bekerja. Nah, pendidikan profesi sendiri itu diisinya apa? Sebetulnya yang utama itu diisi supaya dia itu bisa bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dia harus emban. Nah sebetulnya hanya itu. Sehingga dia itu harus memahami tentang etika, memahami tentang K3L, memahami tentang bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang tentang pekerjaan yang dikerjakan tetapi dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang diberikan di dalam pendidikan profesi dan dalam hal ini khusus untuk profesi insinyur. Ya, itu yang harus diberikan. Pertanyaannya adalah kan begini, apakah tidak bisa diberikan itu pada tingkat sarjana? Jawabannya gimana caranya ya? Mengapa pada tingkat sarjana itu orang yang
Meskipun praktek nih, sama-sama kerja praktek nih, tetapi yang satu itu belum mandiri kan? Buktinya nggak mandiri apa? Mahasiswa yang kerja praktek itu nggak kerja praktek juga dia nggak ada yang mencat dia. Tapi kalau begitu dia masuk, ini tanggung jawabmu. Kalau kamu tidak tanggung jawab, kamu dipecat. Oleh karena itu, sistem pendidikannya kalau untuk insinyur, kalau untuk dokter kan sama saja, dia disuruh itu loh, internship itu loh. Oh beda. Koas itu untuk sampai dengan dia lulus sarjana kedokteran. Tapi internship itu dia sudah dokter. Dia dokter, tetapi tetap ikut sama dokter yang senior, di mana dia punya tanggung jawab, ya dimarah-marahin dan lain sebagainya lah gitulah. Ya, yang sekarang menjadi kontroversi itu karena dibully sama yang ini. Gitu kan. Nah itu sistemnya aja yang tinggal dibetulin sama. Nah isunya itu kan isu kemandirian tadi saja. Nah, kalau yang mereka, oleh karena itu di awalnya dimulailah dengan RPL. Nah RPL ini membuktikan bahwa orang itu sudah bekerja, sudah selesai dan pasti dia itu bisa bertanggung jawab wong pekerjaannya selesai. Kan kita suruh ngelis gitu terus kasih nilai kan. Dulu kan saya juga gitu, saya suruh ngelis, dievaluasi begitu, terus kasih nilai. Pak Miming udah ikut kan? Udah ikut kan, Pak Boy segala macam kan udah ikut, itu malah lupa. Lupa Boy kan udah menyelesaikan ini. Ya Pak saya dulu lupa, itu artinya udah selesai gitu loh. Nah kalau S1 kan enggak ada Mas yang kayak gitu. Nah, kalau enggak kan kita dulu enggak dibayar Pak Boy ya. Ngerjain malah DKI segala macam dulu nggak dibayar kita kalau nggak selesai. Kan selesai itu. Kita bisa buktikan. Nah sekarang di sisi yang lain karena struktur itu disesuaikan dengan aturan yang ada tentang kurikulum, itu dimungkinkan tidak kalau yang dari S1 bisa langsung ke program profesi. Peraturan menterinya sudah terbit. Ya, nomor 39 tahun 2022. Ya, itu memang bisa. Artinya silahkan perguruan tinggi mengemasnya di dalam pekerjaan di mana dia harus bertanggung jawab tadi. Secara praktis di lapangan, kalau saya ngomong sama kawan-kawan yang penyelenggara itu, Mas, sampean cari aja mahasiswanya yang memang sudah bekerja. Nah, jadi nanti tempat prakteknya ya tempat kerja dia itu. Sudah selesai toh. Nah, sistem pembelajarannya kan sangat longgar. Yang perlu kita ketemu sama dia dan itu cukup 30% kok. Sangat longgar sekali. Yang lain ini kan urusannya dengan pekerjaan dia itu. Nah itu yang di dalam program profesi. Jadi intinya hanya di situ Mas. Nah, nanti kalau ditanya ya saya coba cari-cari ya seperti itu gitu ya. Dan sampai dengan insinyur profesional di kita kan menjadi sangat pendek. Karena begitu lulus insinyur kita nanti bisa mengisi VIBE namanya, formulir aplikasi insinyur profesional. Nah nanti kita isi tinggal nanti dihitung aja kalau angkanya itu sampai dengan berapa 600 jadilah dia insinyur profesional pratama 3.000 gitu ya, madya 6.000 utama kan kejadiannya kan seperti itu sebetulnya. Nah di negara lain bagaimana? Lebih panjang Pak. Di Jepang itu lebih panjang lagi. Jadi dari orang bachelor sampai dengan insinyur profesional itu diperlukan waktu sekitar 7-8 tahun. Nah sama saja kalau di Amerika Serikat nanti kita harus mendaftar lagi. Nanti kalau lulusan bachelor itu harus ditambah pengalaman 2 tahun, kalau master itu 2 tahun, kalau master bachelor 4 tahun. Itu di Amerika Serikat. Itu juga menganut sistem yang kira-kira setara dengan kita. Gitu Pak Miming.
Terima kasih banyak Pak Joko. Nah, hadirin sekalian, saya akan menyampaikan satu pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Joko, namun selama nanti Pak Joko menjawab, mohon dipersiapkan pertanyaannya, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini barangkali yang nanti akan juga menyampaikan pertanyaan maupun para peserta yang ikut serta secara daring. Kalau bisa panitia nanti bisa ditayangkan ya kalau ada rekan-rekan peserta yang mulai mengajukan pertanyaannya dari Zoom mungkin ya secara daring. Baik Pak Joko, nah yang terakhir dari saya ini Pak adalah skema yang kedua yaitu yang pendidikan kompetensi, yang continuing education ya. Ya ini merupakan program unggulan dari Pak Ridwan di Direktorat Pendidikan Non-Reguler. Yang saya pahami adalah ini satu kesempatan dengan meng-offer beberapa course begitu dengan materi-materi yang selected yang tentunya akan berguna untuk bisa dimanfaatkan oleh pesertanya yang lebih skillful begitu ya dan lebih praktis bisa nanti digunakan untuk tambahan pengetahuan dan skill dalam pekerjaannya. Nah, terkait dengan program pendidikan yang kompetensi ini, pertanyaannya adalah mengapa dia masih diperlukan di luar pendidikan formal yang katakanlah misalnya pada level sarjana. Apakah itu berarti pendidikan sarjana ini belum memenuhi kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi oleh para lulusannya sehingga kok perlu continuing education ini, atau sebetulnya tidak demikian tapi ada hal-hal khusus yang memberikan nilai tambah pada pengayaan kemampuan tenaga kerja di Indonesia. Nah itu Pak, jadi intinya kenapa mesti ada continuing education di early career dari para lulusan S1 ini. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya akan menarik meskipun dipersempit sama Mas Mimin. Jadi apakah pendidikan S1 itu butuh pendidikan lagi, gitu kan? Nah, sebetulnya kan pertanyaan lebarnya, apakah meskipun orang sampai S3 itu juga perlu pendidikan lagi? Nah, ini jawabannya semua perlu, Pak. Banyak kursus-kursus yang pesertanya itu memang syaratnya lulus S1, tapi yang ikut nanti ada sampai lulus S3. Contohnya tentang leadership. Ya. Enggak tahu di ITB ada enggak leadership. Nah, course tentang leadership ini yang datang itu malah orang pada level bos-bos ini. Datang untuk ikut khusus. Ada lagi nanti pelatihan yang pada waktu itu zamannya Pak Rektor Kusmayanto itu loh. Kita dilatih apa tetapi itu korsa. Nah, korsa itu apakah lulusan S1 saja yang perlu? Oh, enggak. Itu bahkan rektornya juga dulu Pak Kus juga ikut kok. Ikut, saya ikut juga sama-sama saya. Saya ketua senat, saya ikut juga. Jadi ini pendidikan yang memang akan diperlukan terus Pak. Nah sekarang ya ITB itu mau menambah kepada siapa? Orang yang nyari kerja enggak dapat-dapat, atau memang orang yang sudah bekerja, kemudian dia perlu tambahan, baik itu terkait dengan pekerjaannya maupun berbagai hal untuk menambah insight dia. Ya, ITB juga mestinya bisa mengerjakan itu, gitu loh. Jadi bukan berarti saya sendiri kalau di ITB itu yang diurus geothermal, ini Mas Darto ini kalau ini kimianya gitu ya. Saya geofisik sama geologinya. Nah, atau kalau di geofisinya metode gravity. Kalau saya hanya berpikir tentang gravity-nya saja dan ininya saja kan habis itu. Tetapi bagaimana mengelola suatu kegiatan di lapangan. Mengelola suatu eksplorasi yang besar misalnya. Kan kita bisa mendesain suatu kursus seperti itu.
Gitu. Nah pertanyaannya lagi, ini kalau saya mau memprovokasi Mas Ridwan ini. Pertanyaannya lagi, apakah semuanya itu kita bisa mengajar? Jawabannya Mas, ya jangan, malah jangan. Kalau mengelola perusahaan yang sudah levelnya T ke atas misalnya, masa kita yang nerangin? Tetapi kita bisa mencari orang untuk ngajar kursus itu. Dan kita bisa ikut di kursus itu juga. Kan gitu. Ya. Kebayang kan? Kebayang ya? Enggak, saya masalahnya suka diajak ngobrol sama teman-teman yang ukurannya T itu ternyata dia belajar sialan juga nih orang ini gitu. Kan gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi ya bagaimana kita berpikir lah. Justru kalau memegang pendidikan non reguler itu, area berpikirnya itu jauh lebih luas ketimbang kalau yang reguler Mas. Prodi ya itu aja, sampean nggak bisa nyeleneh gitu. Nah kalau yang di sini harus nyeleneh, konsepnya memang. Harus memang nyeleneh sehingga nanti bisa memberikan nilai tambah kepada existing yang sudah ada. Ya, tapi kalau cuma meneruskan ya ini sudah ada yang reguler-reguler tadi. Gitu. Ya monggo ini mungkin Pak Mas Ridwan ini dalam hatinya, wah untung dulu rektornya bukan Pak Joko ya. Kalau Pak Joko pusing aku gitu. Ini yang namanya saya bilang itu saya memprovokasi. Siapa yang diprovokasi? Ya siapa saja, kalau sampean mau juga sekarang tak provokasi. Pekerjaanmu apa gitu kan. Jadi gitu Pak Miming, mudah-mudahan menjawabnya di Ya, continuing education, namanya juga continuing education. Dan nanti orang akan datang jauh ke sana untuk belajar. Pada waktu ITB mulai dengan BMN itu, saya itu datang ke Glasgow, ke University of di Glasgow itu. Glasgow. Ya, di Glasgow itu. Saya ikut kursus, judulnya menarik, University Under Crisis. Oh, saya pikir, wah ini cocok ini. Nah, kalau nanti tanya terus yang di TV diterapinya seperti apa ya tinggal lihat aja semua yang dulu kita lakukan, ada single account dan lain sebagainya, itu institusionalisasi, ya itu dari kursus di situ itu Mas. Gitu. Apakah di Stanford ada gitu program studi universitas karena krisis? Enggak ada Mas. Ternyata yang datang tidak hanya saya, itu dari seluruh dunia itu. Datang di sana itu. Ya memang menarik. Tapi bukan berarti nanti yang saya dapat dari kursus itu yang bisa diterapkan. Enggak. Tapi kita menjadi mempunyai kemampuan untuk menganalisis masalahku itu apa sih? Terus penyelesaiannya bagaimana? Nah itu yang mereka ajaran. Jadi kita mengerti masalah kita, nanti kalau masalah kita seperti ini, bagaimana kita cara mencari penyelesaiannya. Gitu. Nah, yang bisa menjawab siapa? Ternyata kita sendiri. Bukan siapa-siapa. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih banyak Pak Joko, sangat insightful saya kira ya. Dan ini mudah-mudahan semakin memperluas wawasan para peserta knowledge sharing ini ya. Nah, hadirin yang saya hormati, saatnya saya sekarang mempersilahkan para peserta dari knowledge sharing ini untuk juga menyampaikan pertanyaan atau apapun saran, masukan atau diskusi dengan Pak Joko. Saya akan persilahkan dulu Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, barangkali persilahkan dengan menyebutkan identitas dan pertanyaannya. Silakan. Silakan Pak, langsung. Mohon dibantu panitia ininya, mikrofonnya barangkali ada yang ekstra. Ini yang paling dekat yang saya aja. Ya.
Baik, terima kasih Pak Miming, Pak Joko yang saya hormati dan saya cintai, guru saya juga nih. Senang dapat kesempatan ini, to the point saja biar menyikat waktu. Pertama, sangat insightful gagasannya. Saya di sini nama Muhammad Haryadi Setiawan, mewakili dari PT Lapi ITB, salah satu perusahaan milik ITB yang saya kira tugas kami adalah menjadi partner dari ITB untuk melayani masyarakat ya, tugas yang tridharma tadi yang Pak Joko sampaikan. Itu pertama. Yang kedua, saya punya bayangan tadi terprovokasi oleh Pak Joko nih, apakah kami perusahaan ini juga bisa menjadi jalur buat para alumni ya. Tadi kan kalau di kedokteran ada internship gitu ya. Bagaimana kami sebagai perusahaan itu juga bisa menjadi wadah para alumni yang mungkin belum engage dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa juga magang di kami gitu ya. Tapi tentu kita perlu kerjasama dengan DIT&R nih, menciptakan program bersama, magang buat alumni yang belum memilih untuk tergabung dengan korporasi, kita buatkan program. Itu kenapa kami perlu, karena kami di PT perusahaan-perusahaan ITB ini juga dituntut oleh shareholder untuk berkembang bisnisnya. Sementara resource kita terbatas. Nah saya yakin alumni ITB itu resource ya. Dan resource ini bisa kami kerjakan bersama untuk menciptakan unit-unit bisnis baru. Alumni ini menjadi salah satu resourcesnya. Itu yang pertama Pak, mungkin dapat minta insight dari Pak Joko, barangkali ada case sejenis di tempat lain gitu ya, perusahaan-perusahaan milik korporasi yang milik perguruan tinggi itu peran-peran kedepannya seperti apa sih untuk juga engage dengan alumni, itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi menyinggung tentang STEM ya, STEM, saya kira perlu di-expand Pak Joko, karena kita punya art ya, jadi kalau di LAPI itu sekarang tagline kami adalah STEAM Based Solution Provider, STEAM-nya jadi STEAM Pak, karena ada Science, Teknologi, Engineering, A-nya Art, M-nya itu Math and Management, kita juga punya SBM. Nah itu kira-kira bagaimana enlarge juga meluaskan peran STEAM ya, terutama Art and Management di fungsi di ITB, mungkin perlu insight juga dari Pak Joko. Saya di luar itu insightful sekali, saya kembalikan kepada Pak Miming. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Setiawan. Jadi pertanyaannya ada dua tadi. Bagaimana entitas-entitas bisnis di ITB bisa menjadi wadah ya untuk mengakomodasi kebutuhan alumni untuk magang dalam rangka tadi pendidikan profesi dan seterusnya. Yang kedua, ekspansi dari pengertian STEM, ini ditambah jadi STEAM, ada Arts, kemudian M-nya itu Math and Management gitu ya. Pak Joko silakan Pak. Baik, jadi gini Mas Haryadi, yang pertama ya, jadi ITB itu kan melaksanakan tridharma juga ya, sebagai perguruan tinggi itu. Kemudian ada di sini PT Lapi ya. Memang itulah yang harus dikerjakan oleh PT Lapi. Tapi bagaimana bisa gimana ya? Satu, pertama kali adalah mempromot ya karya-karya ITB. Jadi ini siapa yang harus aktif begitu kan? Apakah dosennya atau PT Lapinya? Ya. Kalau pendapat saya, siapa harus aktif? Sudah ya kerjakan apa yang harus dikerjakan. Nanti kan nyambung. Dosen kan mengerjakan tridharma. Di sana ada pengabdian masyarakat. Definisi pengabdian masyarakat menerapkan keahlian kita itu. Nah, kemudian di sini ada PT Lapi. Tugasnya apa? Namanya juga PT, tugasnya cari uang. Sesederhana itu. Kalau nggak cari uang ya nggak usah ada PT-PT-an lah. Udah kalau gitu dosen aja gitu ya, Pak Ridwan udah cukup gitu ya. Nah sekarang tinggal disambungkan saja bagaimana berbagai macam karya dosen ini ya bisa dikemas untuk digunakan kepada layanan masyarakat. Yang paling sederhana namanya promosi Mas. Ya, kalau saya tanya ITB itu kan nanti kalau yang mulai ngelola PTS baru tahu rasa. Ya Mas Boy ya. Jadi kalau Mas Boy, jadi kalau ITB sangat mewah Mas. Nah, kalau PTS begitu jumlah mahasiswa turun kan pusing ya. Pusing. Dosennya masuk semua juga pusing. Tempat duduknya enggak ada.
Kalau ITB kan mewah semuanya. Ya, mestinya melangkahnya lebih lebar. Nah, oleh karena itu karya-karya kita banyak. Jadi biasa. Jadi ini karyanya sudah banyak. Nah sekarang bagaimana mempromosikannya. Dan yang mempromosikan menghasilkan uang kan gitu Mas Haryadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah LAPI pernah mempromosikan hasil-hasil dosen? Jawabannya pasti belum. Kan gitu. Pernah Pak? Nanti pertanyaannya, berapa? 150 Pak. Wah itu kan ecek-ecek gitu. Hasilnya dosen, saya yakin itu pasti ribuan itu. Di ITB itu. Siapa yang punya data? Nah ini repot lagi jawabannya. Mbuh gitu loh. Nah ini yang ngurus siapa? Padahal apakah ini bisa menghasilkan uang? Jawabannya sangat menghasilkan uang. Benar nggak Mas Darto? Wong kita kan sama-sama itu kan cari uang. Kan pasti menghasilkan uang. Nah, tetapi kalau mestinya kan rumusnya begini. Kalau saya jualan sendiri 1 rupiah. LAPI yang jualan karena ada cap gajah duduk mestinya jatuhnya 10 rupiah. Nah, bagaimana membuat 1 rupiah menjadi 10 rupiah? Boy di sini tantangan kita di sebelah situ kan saya selesaikan pakai ini Mas. Sekarang saya sedang exercise gitu. Tapi insya Allah bisa lah itu. Kalau enggak tinggal kita paksa saja. Nah nanti kan rumus berikutnya supaya bisa jalan gimana? Ya dipaksa Mas. Dipaksa. Jadi misalnya nih saya rektornya itu saya tak panggil PT LAPI, saya tanya tadi itu punya data enggak? Enggak punya Pak. Lu sampean masih mau di situ enggak gitu. Kan selesai. Besok juga datang itu data itu. Nah, sesudah itu tinggal tadi di marketkan ke masyarakat. Gitu mana mosok kok enggak ada yang laku. Dari 100 yang kita datangi masa enggak dapat 5 atau 3 gitu. Ya jangan bayangkan 90, enggak lah. 3-5 aja itu sudah bisa menutup untuk semua yang 100 tadi. Kan konsepnya gitu di perusahaan ya. Dan gitu yang ini yang pertama ya. Nah kemudian tadi internships, magang dan lain sebagainya. Jadi Mas Irwan itu menyampaikan saya, Pak Joko nanti kalau yang reguler itu kan bisa lewat PT LAPI. Ya benar, tinggal nanti desainnya saja. Mana yang memang dia diberi tanggung jawab yang secara mandiri. Kalau nggak benar kamu tak pecat lu. Gitu. ya. Dan ada rumus yang lain. Karena yang harus kita selesaikan kan kalau dulu saya ngomongnya 1 juta, sekarang 1,5 juta lah ya. RPL itu yang harus diselesaikan 1,5 juta Mas. Nah sekarang kalau kita per tahun aja hanya bisa menyelesaikan katakanlah berapa? 20.000, ayo hasilnya berapa? Se-Indonesia lah ini. 20.000 setahun gitu atau 40.000 setahun. Rampungnya berapa tahun? Ya. Nah, oleh karena itu memang yang reguler tadi yo anu aja Mas. Kalau bahasa Jawanya pokoknya ono gitu loh. Ya. Jadi Mas total yang reguler itu nggak usah banyak-banyak, 50 aja Pak Miming gitu. Setahun kan. Ya, jadi di setiap subprodi itu kan dibagi berapa ya? 26 ya Pak. Subprodi itu ada berapa Mas Irfan? 20. Nah, jadi kan tiap itu 5 aja gitu. Itu udah 100. Nah, 100 begitu. Tapi mencari tempat magang 100 enggak gampang loh. Ya kalau enggak berani 150 aja. Tapi kita sudah menjalankan. Sehingga nanti akreditasinya itu bisa ke akreditasi unggul gitu loh. Ya. Gitu.
Nah kemudian ini kalau yang terakhir ini Mas Haryati ini dulu ada almarhum waktu saya rektor itu dekan FSAD yang barusan bukan Pak Setiawan, sesudah Pak Setiawan, Pak Biranul. Nah, ya Pak Biranul itu almarhum kan ya. Pak Biranul itu begitu sama minta es, Mas, es nggak ada. Yang adanya apa? T. Loh kenapa? Es itu T kalau sekarang. Apa iya toh? Beliau itu ahli serat. Saya bilang, Mas ini teknologi Mas. Iya juga ya. Sekarang gimana maunya sampean aja lah gitu loh. Kalau apa namanya dipakai IPTEX, pakai es, tak tambahin es. Tapi kalau kata saya sebetulnya itu teknologi Mas. Gitu. Iya juga Pak ya, mendingan. Iya gitu. Gampang toh kalau saya bilang enggak, menurut saya teknologi, marah dia. Tapi kalau enggak, tapi sampean nyuruh saya tambahin, tak tambahi Mas. Gitu. Nah, masalahnya kalau yang di Jakarta itu dulu yang menetapkan saya sampai sekarang saya bilang itu cabutan gitu. Pak kalau saya cabut, kalau keliru gimana Pak? Lu dibenake gitu. Wong saya udah enggak di situ. Tinggal dicabut aja, ora wani lho Mas. Gitu ya. Takut salah gitu loh. Loh, takut salah, hidup itu loh. Ya. Gitu Mas, mudah-mudahan jawab Mas Haryati. Wis kabeh. Pak Mimin, ada lagi? Baik, terima kasih. Nah, saya kira saya masih punya satu lagi kesempatan untuk pertanyaan yang dari ruangan ini. Nanti setelah itu saya akan buka pertanyaan yang dari peserta daring. Silakan, siapa? Bu Santi mungkin mau nanya. Mangga. Pak Sukoyo, Pak Boy. Silakan Pak Irwan. Kalau Pak Boy nggak nanya tapi nyuruh nanti. Iya. Ya nih mumpung ada Pak Joko ya, biar dapat resep nih Pak Miming sebenarnya, konsultasi gratis ya buat Ditdik NR. Jadi kalau dilihat dari learning journey-nya seseorang berkarir ya, kalau saya baca di beberapa hal bahwa pertama dia jadi semacam learner gitu ya. Lulusan S1 kita mungkin learner, habis itu lulus jadi practitioner. Practitioner dikasih sertifikasi, ijazah, dia jadi expert gitu ya. Sebutannya dia boleh menyebut dia sebagai ahli karena dia punya sertifikat atau ijazah tertentu. Tapi kan targetnya tidak berhenti sampai expert Pak Joko ya. Paham bahwa sekarang karena zaman itu sangat cepat ya, dia harus jadi transformer. Nah transformer jadi mungkin kompetensi transformer ini belum di-create, kompetensi barunya. Nah harapannya sebenarnya ITB kan yang tadi Pak Joko kan harapannya kalau orang lain bisa mengerjakan, ya silakan yang lain. Kalau ITB kan harus mengerjakan, yang lain nggak bisa kerjakan. Nah ini targetnya sebenarnya kan Direktur Pendidikan Non-Reguler, Continuing Education, kita menciptakan transformer baru. Ya dari learner, ya kita game changer sebenarnya harapannya. Ya, nah ini Pak Joko mohon resepnya sebenarnya. Karena kita yang ditugaskan ini Pak Ridwan saya, ya harapannya tidak selesai sampai expert. Tapi konon harus sampai transformer. Nah ini resources ITB gimana nih Pak Joko melihat seperti ini? Ya itu. Baik, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas ya Pak Joko pertanyaannya? Silakan jelas Pak. Ini. Jelas ya pertanyaannya memang biasanya susah-susah gitu ya. Tapi nanti ini pertanyaannya tentang transformer. Transformer. Jadi kalau transformer itu keywordnya sebetulnya saya sampaikan tadi Mas. Transformer itu harus berani mengubah. Tetapi mengubahnya ini ya gini loh, gimana cara ngomongnya ya. Kalau kita mau menjadi transformer itu tadi apa namanya yang ditapak tilas ini harus sudah panjang. Pengalamannya harus sudah panjang. Baru dia bisa mengubah yang pas. Karena nanti sebetulnya yang dia ubah itu apa? Itu mengikuti zamannya ini loh Mas.
Ini zamannya begini, kemudian dia ubah. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi di depan. Gitu loh. Nah sekarang kalau tanpa latar belakang, kemudian dia melakukan transformasi, itu namanya bukan Mas. Itu membubarkan namanya. Bubar kabeh itu. Jadi ini dulu ya. Jadi melakukan transformasi benar, tidak salah benar. Bahkan rumusnya nanti yang berlaku, begitu once kita sampai kepada posisi yang memang bisa mentransfer, ya, itu harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu, kalau pengalaman saya, itu begitu diambil 50% benar. Mengapa kok benar? Kalau tidak ngambil keputusan 100% salah. Gitu. Nah, terus tinggal nambah 1% aja atau 0, sekian persen jadi benar kan? Siapa yang menjadikan benar? Pengalaman. Gitu. Jadi dia oke, ini aja gitu ya. Nah, tapi kalau ini nggak ada, ya apa yang mau ditransfer mau nggak ngerti. Jadi inilah yang harus dipenuhi dulu. Dan yang menarik, rumusnya pengalaman itu kepunyaan Tuhan, Mas. Itu sama dengan umur. Itu kan punya Tuhan. Waktu kita kan nggak bisa nambah. 24 jam bisa nggak bisa. Itu punya Tuhan. Pengalaman itu. Ya, ini waktu ini. Nah, nanti kalau mencukupi tadi itu memenuhi persyaratan rumus, kalau dia ngambil keputusan pasti 50% benar. Gitu. Nah, nanti kalau nggak perlu 100% gitu. Nah, oke. Itu kalau pengalaman yang bekerja sama saya kan gitu. Ke Pak Joko aja itu paling 10 menit dia ngambil keputusan gitu loh. Nah, ya itu tadi kan ya panjang dulu, habis itu mosok tuh keliru enggak gitu. Gitu. Ya. Masalah nanti warna itu kemana, kita bisa membaca dari yang harus kita transform ini, Mas. Jadi transform itu kan kita harus tahu domainnya dulu. Ya, dari domain waktu ke domain frekuensi kan, coba sampean nggak tahu ini domainnya di waktu apa frekuensi, transformnya piye. Tapi begitu kita tahu, oh ini ternyata kita di domain waktu. Oke, kita ubah ke frekuensi cepet kan? Nah itu butuh tadi itu, gitu. Nah kira-kira Mas ya. Nah sekarang monggo, apakah learner itu bisa menjadi transformer? Jawabannya kan pasti enggak. Ya, practitioner bisa, yo juga belum. Ya, baru kemudian kalau expert gimana? Nah itu hanya ada chance. Nah, oleh karena itu kan banyak expert meeting dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya mereka ingin mencari suatu langkah baru begitu untuk ke depan. Gitu Mas. Gitu Pak Miming. Mudah-mudahan jawab Mas Irwan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Mas Irwan lumayan tercerahkan ya. Alhamdulillah. Baik, hadirin yang saya hormati, saya akan mulai menyampaikan pertanyaan dari peserta kita yang ada di jalur daring. Ini ada pertanyaan nih Pak Joko dari Pak Yayat Hidayat SITH. Bagaimana bisa menjaga kekhasan dan kualitas sistem pendidikan di ITB dalam proses pendidikan kompetensi melalui kursus singkat? Bukankah ITB lebih baik menyelenggarakan pendidikan jalur vokasi seperti misalnya D1, D2, D3 dan seterusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 daripada kursus-kursus singkat? Mohon pencerahannya Pak Joko, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi begini, yang pertama kalau kita pahami ya, tadi yang disampaikan oleh siapa Mas atau Mbak Yayat ini ya? Mas Yayat. Mas Yayat tadi itu ya D1, D2, D3 dan seterusnya itu namanya pendidikan formal. Ya, jadi undang-undangnya itu dibuatnya begitu. Jadi pendidikan formal itu D1, D2, D3, D4. Di luar dari itu adalah pendidikan yang non formal. Nah, ini bisa bersertifikat, bisa bermacam-macam.
apakah yang diperlukan hanya yang formal saja? Jawabannya tidak. Yang non formal juga perlu. Justru yang pendidikan non formal ini kan bisa berbagai level tuh. Level yang sudah pimpinan sekalipun, dengan gelar doktor sekalipun begitu, untuk hal-hal tertentu dia tetap memerlukan pendidikan yang non formal yang dia rasa sendiri perlu, gitu loh. Nah, pengalaman saya ini kalau di apa? Itu loh. Kalau di apa? AAPG ya, American Association of Petroleum Geologists itu selalu ada nanti list dari courses yang levelnya macam-macam, termasuk level untuk para pemimpin yang memang sudah levelnya tinggi tadi. Sekarang kalau pertanyaannya, mengapa kok tidak ITB hanya kepada yang formal saja? Loh itu terserah maunya ITB gitu loh. Oh kalau tanya kepada saya sudah waktunya kita harus dua-duanya. Gitu ya. Jadi kalau D1, D2, D3 itu formal. Bahkan sekarang pun ini kan belum dilaksanakan dengan baik. Masih salah dengan nafas dari undang-undangnya itu. Jadi mengapa ada D1? Karena nanti ada D2. Karena orang itu hanya bisa belajar D1 saja. Oleh karena itu dia D1 lulus nanti kerja dulu, punya uang lagi, masuk lagi D2, keluar lagi, boleh keluar masuk gitu. Tapi ternyata sistem kita belum mewadai. Akreditasi tidak mau. Akreditasi maunya kalau D1, D2, D3, D4 itu program studinya ada 4. Oh kan nyeleneh ya. Padahal undang-undangnya itu maunya enggak gitu. Nah, kalau tanya kok tahu Pak undang-undangnya mau enggak gitu. Loh itu pemikiran saya letakin di undang-undang itu. Tapi pelaksananya ini kan enggak ngerti gitu loh. Dan enggak mau ngerti dia. Dulu dirjennya saya ngasih tahu juga dia ngotot. Enggak Pak. Lu sih gawe apa tuh ya. Tapi ngotot aja. Sampai sekarang aneh gitu. Ya. Itu kalau kemudian kalau D1 itu kan mestinya itu dilaksanakannya itu bisa di mana saja. Tergantung kebutuhan sentra ekonomi. Pengalaman saya yang di Jogja nggak jadi loh. Semua sanggar tari itu mestinya bisa melaksanakan pendidikan D1. Tetapi nanti ada disebutlah sekolah tinggi atau apalah di suatu tempat, kemudian nanti pendidikannya di sana. Nah aturan kita itu enggak Pak, kalau program studi harus punya lahan sekian, ini sekian. Loh ini kok repot gitu loh ya. Itu yang terjadi, kenyataannya seperti itu. Ya, nah sekarang apakah ITB ini mau ITB terbuka atau ITB tertutup gitu ya. ITB tertutup itu seperti zamannya Soekarno sekolah dulu gitu ya. Nah ITB terbuka tadi itu kita mencoba mencari berbagai kebutuhan masyarakat yang bisa dimajukan untuk ke depan. Pandangan saya ada direktorat non reguler ngurusi yang seperti itu. Kalau enggak ya mending enggak usah Mas, dibusek aja. Dihapus aja direktorat non regulernya kalau seperti zaman dulu aja enggak apa-apa. Nah sekarang ini itulah yang harus diwadai. Mudah-mudahan ini jawab pertanyaannya Mas Yayat ini. Ya. Jadi itu juga sangat diperlukan. Apalagi yang bekerja dengan data-data besar, bekerja dengan berbagai macam sistem informasi itu perlu itu. Gitu. Baik. Nah, hadirin sekalian, ini karena saya masih menunggu pertanyaan yang dari jalur daring. Saya melihat nih Pak Ridwan juga katanya ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Pak Joko ini. Ini silakan Pak Ridwan. Nah, ini terima kasih Pak Miming. Pak Joko mungkin ini kesempatan juga karena Bu Rektor mengamanatkan globally connected, locally relevant. Jadi mungkin yang menjadi berat bagi kita locally relevannya itu. Nah, kita berkaca dari pembelajaran dari NUS begitu ya bahwa
pelatihan-pelatihan juga lahir dari riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman dosen begitu ya, sehingga bisa melahirkan riset-riset tersebut. Tapi di lain sisi seringkali juga mungkin masyarakat menginginkan sesuatu yang praktis saja begitu ya. Oh ternyata kalau di ITB mahal begitu ya. Yang penting lihat filenya saja begitu ya. Lihat di websitenya Dirdik NR saja sudah ada atau belum, ya kita copy aja, kita koleksi bahannya. Nah itu mungkin yang menjadikan era industri 4.0 melalui informasi dan teknologi komunikasi menjadi sangat mudah mendapatkan informasi dan bahan begitu ya. Tetapi interaksi untuk konteks pendidikan non reguler inilah mungkin yang menjadi penting, terutama untuk menciptakan terutama yang sekarang mungkin yang dititipkan locally relevannya dulu mungkin ya untuk lingkungan sekitarnya, apalagi di sini mungkin Pak Skoyo juga membutuhkan apakah di TB Cirebon ini apa yang tepat begitu ya untuk non reguler begitu ya, apakah Rebana juga membutuhkan dan seterusnya. Mungkin itu, terima kasih Pak Miming. Bangga Pak Joko, silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi ini Pak Ridwan menanyakan, jadi yang relevan untuk lingkungan kita itu apa gitu ya. Nah, kita mau mulai dari mana nih? Mau mulai dari riset dulu atau mau mulai dari ya riset juga ya, membaca data dari dari internet aja. Ya dirangkum jadi satu, nanti perlunya apa itu bisa ketemu gitu. Namun di sisi yang lain itu kan begini, saya kira di setiap pemerintah daerah ya, dia mau mengerjakan apa itu ada loh Mas, ada. Kalau ini saurna, cenah, saurna gini ya. Di Pemda Jabar sendiri itu nanti mengeluarkan berbagai dana yang akan relevan dengan bagaimana masyarakat itu menjadi diurus lah. Ada pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nanti di Pemda sana itu ada yang ngurus Mas. Saya nggak tahu apakah ITB ada yang datang atau enggak. Kalau UNPAD datang, UPI juga datang. Ini yang cerita ya orang-orang yang kawan-kawan yang ngurus Pemda Jabar itu. Nah, nanti setiap kabupaten juga ada. Nah, kalau mau seperti itu Pak Ridwan, silahkan Bapak menghubungi kawan-kawan di sana. Nanti yang dikasihnya itu apakah suatu kegiatan untuk menyelesaikannya? Enggak Mas, diberinya itu adalah menjadi bentuk dana riset tapi pengabdian masyarakat itu. Ada di sana. Di sana ada Mas. Nah itu dia selalu yang relevan untuk masalah di area kepemerintahan mereka. Itu ada. Monggo silahkan tanya-tanya lah gitu. Ya ke sana gitu. Nah nanti dari sanalah ya bisa dimulai itu. Saya baru nyambung pertanyaan dari Mas Iqbal tadi pagi itu tentang riset tadi itu. Saya pikir kalau saya risetnya kan riset yang aneh tadi itu. Nah kalau yang ini yang locally relevan ini itu ya itu tadi. Itu bisa dilakukan seperti itu Mas. Silakan Mas. Saya kira ada. Ya nanti kalau mau mulai dari atas ya puntennya ke Pak pejabat gubernur itu kan alumni kita Mas. Iya kan? Pejabat gubernur alumni kita kan? Nah gitu nanti dari tempat Pak Boy kalau nggak salah. Iya. Datang ke sana sama Pak Boy gini. Nyambung itu. Nyambung Pak. Ya gitu kalau itu yang ini ke daerah. Jadi termasuk yang Cirebon ini ada, yang Jatinangor dan segala macam itu kan menjawab pertanyaannya Pak Aher dulu.
Oh ITB itu bukan Universitas Jawa Barat, lah universitas apa? Itu universitas nasional tuh Pak Joko gitu. Nah ini terus ada Jawa Barat ini kan di dalam kerangka itu sebetulnya. Ya, meskipun kalau saya tanya itu yang masuk di sini itu dari luar-luar juga. Gitu. Gitu Mas, Pak Ridwan ya. Monggo Pak Miming. Baik Pak Joko dan hadirin sekalian, rupanya waktu sudah menunjukkan saatnya kita mengakhiri sesi knowledge sharing ini. Tentu di bagian akhir ini saya kembali ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sangat tinggi kepada Prof. Djoko Santoso atas semua respon yang sebagaimana kita ketahui jawaban beliau itu selalu out of the box thinking ya, banyak hal-hal yang surprising tidak terpikirkan oleh kita tiba-tiba muncul dari beliau, luar biasa sekali. Dan saya kira semua yang sudah disampaikan Pak Joko insya Allah menjadi satu pengetahuan bagi kita semua, khususnya dalam konteks upaya kita memberdayakan dan kemudian mengembangkan terus program-program pendidikan kompetensi, continuing education, dan program profesi khususnya di ITB dan umumnya di Indonesia. Saya atau kita semua berharap penyampaian Pak Joko ini menjadi bagian dalam upaya kita semua memajukan pendidikan teknik dan keinsinyuran di Indonesia. Sebelum saya mengakhiri penyampaian saya, hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bahwa Pak Joko juga baru saja berulang tahun pada tanggal 9 September kalau saya tidak salah ya. Mari kita tepuk tangan dan kita sampaikan doa yang tulus. Semoga Pak Joko senantiasa diberkahi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikian hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Joko dan kita beri applause yang meriah untuk beliau. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Grace, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat komprehensif dari Profesor Djoko Santoso, menambah insight mengenai layanan pendidikan yang ada di ITB dan di Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Miming Miharja yang sudah menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Dengan selesainya sesi diskusi ini, maka selesai pula rangkaian acara knowledge sharing yang berjudul Penguatan Layanan Perguruan Tinggi melalui Layanan Pendidikan Kompetensi dan Program Profesi pada hari ini. Semoga acara ini dapat memberi dampak positif bagi sivitas akademika ITB dan bagi masyarakat umum. Sebelum mengakhiri sesi penutup ini, kami akan memberikan sebuah souvenir sebagai apresiasi dari kami Direktorat Pendidikan Non-Reguler. Pemberian souvenir ini akan diwakilkan oleh Bapak Ridwan Sutriyadi selaku Direktur Pendidikan Non-Reguler. Kepada Bapak Ridwan kami persilakan dengan hormat. Oh ada dua-duanya ada barang ini kalau gitu. Baik, terima kasih Bapak Ridwan. Kami juga akan mengundang kepada Bapak dan Ibu untuk maju ke depan mengambil foto bersama.
ada yang pakai HP juga. Terus. Maju lagi nih. Pak Irwan tahu, kami lagi Pak Irwan. Kalau itu baik itu nih. Betul Pak. Buat itu ngawas ujian enak. Dari jauh. Hacker. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Joko.